Tuhan mampu mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Terambil dari Amos 7 ayat yang ke-14 sampai dengan 15. Jawab Amos pada Amasya, "Aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan mengiring domba, kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah bernubuatlah terhadap umatku Israel." Sahabat-sahabat, banyak orang Kristen berpikir bahwa yang boleh melayani Tuhan atau memberitakan firman Tuhan hanyalah orang-orang yang menyandang gelar sarjana teologi atau para lulusan sekolah Alkitab saja, pendeta, atau mereka yang sudah lama menjadi Kristen, atau yang punya keahlian bermain musik atau talenta-talenta tertentu saja. Padahal sebenarnya tidaklah demikian. Perhatikan, semua anak Tuhan tanpa terkecuali, besar, kecil, tua, muda, pendeta atau bukan, sekolah Alkitab atau tidak, punya tugas dan kewajiban yang sama. Apa? Yaitu melayani Tuhan dan turut ambil bagian dalam pelebaran kerajaan Allah di muka bumi ini. Jadi tidak ada batasannya, karena tingkat pelayanan masing-masing orang itu berbeda-beda. Dari yang paling sederhana hingga yang paling besar, semuanya memiliki tanggung jawab serta konsekuensi di hadapan Tuhan dan juga manusia. Nah, salah satu contohnya adalah Amos. Siapa sih Amos? Amos itu adalah orang biasa yang berprofesi sebagai peternak dan juga pemungut buah ara di hutan. Namun meskipun demikian, bukanlah halangan bagi dia untuk dipakai Tuhan menjadi alatnya yang luar biasa. Amos dipanggil Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang berada di Israel Utara, di mana kejahatan pada waktu itu sangat merajalela dan mereka tidak takut akan Tuhan. Itulah sebabnya kemudian Tuhan mengutus Amos untuk menyampaikan nubuatan-nubuatan tentang penghukuman atas mereka. Dan kemudian berbicara tentang Amos. Nama Amos sendiri itu yang berarti yang diangkat atau ditopang oleh Tuhan, dan juga bisa berarti kuat. Nah, sesuai dengan namanya, dalam menjalankan tugasnya, Amos mendapat topangan langsung dari Tuhan, sehingga dia menjadi mampu. Karena kalau dengan kekuatannya sendiri, dia pasti tidak akan mampu mengerjakan tugas dari Tuhan ini. Nah, dengan penyertaan tangan Tuhan, Amos rela meninggalkan kampung halamannya di Tekoa, di Israel Selatan ya, kemudian pergi ke tempat di mana Tuhan telah menunjukkan kepada dia. Sahabat-sahabatku, sebagai anak-anak Tuhan kita tidak perlu takut atau merasa kecil hati untuk melayani Tuhan. Ingat, Tuhan tidak pernah memanggil dan memilih seseorang menurut kriteria manusia, tetapi Dia melihat hati. Satu yang pasti, seperti apa yang firman Tuhan katakan di dalam Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Haleluya. Amin. Ingat, siapapun kita hari ini, meskipun kita bukanlah seorang nabi, bukanlah seorang pendeta, ataupun bukan seorang yang memiliki pengetahuan banyak di dalam bidang teologi, kita tetap harus melayani. Kenapa? Karena kita adalah hamba. Maka adalah wajib hukumnya bagi seorang hamba untuk melayani tuannya. Ingat, jangan takut, sebab Tuhan mampu mengubah saudara yang biasa saja menjadi luar biasa. Oke, tetap semangat, tetap percaya pada Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sahabat-sahabatku, saya menggunakan alat cukur yang praktis ini untuk membersihkan kumis ini dan jenggot saya. Bukan hanya kecil dan praktis saja, namun jika baterainya habis, alat ini bisa dicas kembali, sehingga kita tidak perlu khawatir jika membawanya kemana saja. Silakan cek keranjang kuning dan segera order sekarang juga jika kalian tertarik dan ingin memiliki alat cukur yang praktis dan mungil ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.